Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan nge-custom. Jadi custom untuk Death Stinger ini kita akan kasih LED di bagian cannon, yang cannon utamanya ini, dan nanti di bagian bola energi di dalam. Nah, nanti jadinya seperti apa? Kita lihat. Oke. Dan jadinya seperti ini. Ini sudah saya custom dan nanti akan saya bongkar lagi dan saya akan lihatkan bagian dalamnya seperti apa. Mungkin bisa teman-teman pelajarin atau mungkin nanti bisa di custom lebih baik lagi dari yang ini. Jadi ibaratnya ini gambaran kasarnya untuk nge-custom, nanti bisa di custom lebih rapi lagi dari yang saya kerjakan ini. Jadi saya buat di sini sistem on off-nya tuh untuk yang cannonnya ini. Aduh, tertutup sama capitnya. Oke. Nah, untuk cannonnya ini saya buat sistem on off-nya tuh di bagian bawah yang ini. Jadi ketika ini dibuka, maka LED di cannon ini akan menyala seperti ini. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Damn, keren. Dan ini cukup terang. Kita coba matikan lampunya. Nah, jadinya seperti ini. Sangat terang. Oke. Ya, kita nyalakan lagi. Nah, seperti itu. Sebenarnya warnanya tidak terlalu menyilaukan dan menurut saya cukup pas lah. Tuh. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian dalam kita lihat nanti. Ini kita matikan dulu. Matikan, tinggal ini ditutup ke atas ya. Jadi sistem on off nya memanfaatkan apa yang ada di bagian dari si Death Stinger. Jadi tidak terlalu mengubah bagian luar. Cuman untuk teman-teman yang sayang untuk merusak Death Stingernya, saya tidak menyarankan, karena ketika kita mau masang LED atau nge-custom, mau tidak mau pasti ada bagian part yang harus dirusak atau dipotong. Itu sudah konsekuensi seperti itu. Dan kita lihat untuk bagian dalamnya sudah saya tambahkan LED juga. Kita lihat jadinya seperti apa. Kita buka dulu. Nah, untuk bagian dalamnya ini saya memanfaatkan bagian kaki untuk sebagai sistem on off nya. Kita lihat jadinya seperti apa. Lihat nyalanya ya. Oke. Satu, 2, 3. Keren. Oke. Dan di bagian belakang juga saya nyalakan kiri kanan. Ya, seperti itu. Kita nyalakan lagi yang boosternya, bukan booster, cannon. Wish, gila. Saya sangat puas sekali untuk custom kali ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mengerjakan lebih rapi dari hasil pekerjaan saya ini. Nanti akan saya lihatkan bagian dalamnya seperti apa aja yang diperlukan, nanti saya jelaskan. Oke? Sip, mantap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment,
dan subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan ini dia setelah saya buka. Oke, penampakan dalam seperti ini. Nah, jadi untuk susunannya seperti ini. Jangan lupa ketika nge-custom pikirkan space untuk bisa dipanjang pendekkan untuk Canonnya nih. Karena ketika tidak diberikan space untuk kabelnya, maka dia tidak bisa ditarik mundur seperti itu. Untuk langkah pertama, saya sarankan di sini dibuat lubang satu sisi aja, yang di ini tidak dirusak atau tidak dirombak sama sekali, tidak ada yang dirusak. Jadi di sini di bagian ini dibikin lubang, dan di sini juga dibikin lubang supaya untuk lewat si kabelnya. Kemarin saya rencananya akan bikin melewati sini, tapi sangat susah untuk ngelubangin karena di sini untuk sistem snap fitnya, kalau ini dirusak maka nanti akan longgar pemasangan snap fit dari si dead stingernya. Jadi saya mengakalin paling enak itu di bagian sini. Terus ini yang bagian tonjolan ini, di tempat kabel merah ini sebenarnya itu ada sedikit part atau plastik gitu, jadi di situ agak sedikit dikikis supaya bisa masuk kabel merahnya nih, kayak gitu. Terus ini saya tidak pakai lem untuk menempatkan baterainya. Kenapa? Karena supaya untuk penggunaan jangka panjang, nanti ketika baterainya habis ini bisa diganti. Tapi untuk LED-nya ini saya kasih lem sedikit sini. Oke. Dan untuk pemasangan kabel saya sarankan ketika posisinya memanjang seperti ini, jangan ketika pendek, supaya bisa mengira-ngira panjang kabel yang dibutuhkan itu berapa, kayak gitu, supaya waktu dimundurkan dia masih tetap bisa. Nah, kayak gini. Oke. Terus untuk teman-teman bebas mau pakai yang atas atau yang bawah, untuk sistem on off nya bebas. Kalau saya saran untuk sistem on off nya, untuk kabel, untuk plat besinya ini sebisa mungkin dimasukkan ke bagian sini. Kalau cuma sekedar ditempel di permukaan itu akan gampang untuk terlepas. Tapi kalau ada sedikit bagian masuk ke dalam part dari dead stingernya ini, untuk pegangannya, cengkramannya itu kuat kayak gitu. Oke, jadi tinggal di gini kan. Nah, oke, ini kurang pas sedikit. Ya, jadi nah kayak gini ya, sesimpel itu. Dan kalau ada yang bertanya, ini saya nempelnya pakai apa sih? Jadi saya tuh nempelin, ada namanya tuh apa ya namanya, sebentar saya ambil. Ini keluaran UHU yang ini, UHU Patofix. Jadi dia seperti lilin malam, tapi dia bisa nempel, bisa lengket kayak gitu. Oke, sesimpel itu untuk custom dari lampu LED-nya ini. Dan ini LED-nya saya pakai yang 3 volt kalau nggak salah. Ini 3 volt, 2-3 volt, dan baterainya ini 1,5 volt. Jadi masih tidak over untuk energinya, tenaganya, karena ketika daya yang digunakan itu berlebih, maka kita harus bikin lagi untuk hambatannya gitu supaya dayanya itu turun. Nah, itu kembali lagi ke pelajaran fisika ya, mungkin teman-teman yang suka fisika dulu zaman SMA bisa untuk membuat itu. Oke, sesimpel ini untuk custom yang
senjata utamanya atau cannonnya nih. Sekarang kita rakit lagi. Sudah dirakit lagi dan coba kita nyalakan lagi ya. Oke, 1 2 3. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut akan lihat untuk custom bagian badannya, dalamnya seperti apa. Tonton terus videonya sampai habis ya. Kita lanjut untuk custom LED atau LED yang bagian dalam atau bagian bodinya. Nah, di sini agak sedikit lebih banyak yang dirusak bagiannya. Saya katakan dirusak aja ya, karena kita harus kikis, kita harus potong seperti itu. Yang pertama, karena di bagian bodi atas ini dia tidak tembus pandang ke bagian bawah yang warna merah-merahnya ini, yang warna part transparan warna merahnya. Jadi mau tidak mau kita harus lubangi. Jadinya seperti ini bagian bawahnya. Lumayan banyak yang saya lubangin. Yang pertama di sini di bagian apa nih? Kabel-kabel yang bagian belakang ini, karena ini yang paling banyak clear transparannya, karena ini kan kecil tipis-tipis saja, sama yang ini yang utama. Oke, di sini saya bikin lubang besar. Di sini yang ini dia saya usahakan pas di atas kabel yang ini. Oke, ini terus yang ini dua lubang ini di atasnya yang part merah yang transparan yang ini. Terus yang ini untuk yang apa, bolanya ini, energinya ini, pusat energi dari Zoidnya ini saya bikin lubang di sini. Kalau ini sebenarnya jumlah lubang atau model lubangnya itu terserah, bebas dari kreasi teman-teman seperti apa, mungkin enaknya kayak gimana, bebas terserah kayak gitu. Kalau saya bikinnya seperti ini. Kenapa saya tidak bikin langsung semuanya begini? Karena takutnya nanti cahayanya over, jadi bolanya tidak kelihatan, cuman kelihatan cahaya doang kayak gitu. Dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk ngelubangin yang di bagian ini. Kenapa? Karena mau dilubangin di posisi manapun, dia berada di bawah dari bagian snap fitnya. Jadi ini mubazir, ini saya sudah terlanjur lubangin kayak gini. Jadi ini mubazir karena cahaya tidak masuk sama sekali ke sini, karena nanti ini kan akan tertutup sama yang ini. Jadi dia tertutup, nggak akan masuk cahayanya. Saya kenapa berani seperti ini? Yang pertama, pertimbangan saya, kalaupun misalkan gagal, ini kan bagian dalam, walaupun seperti ini nggak kelihatan lubangnya ada di mana, itu nggak kelihatan. Jadi tetap tidak merusak estetika penampakan dari luarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak mengganggu artikulasi dari si Zoidnya ini sendiri. Kalau misalkan itu akan mengganggu artikulasi, mungkin saya akan berpikir berkali-kali untuk merombaknya kayak gitu. Oke, dan sekarang untuk lampu LED nya saya taruh di mana? Pertama, tepat di bagian belakang sini, bagian snap fit, karena ini pas di belakang dari si bola energinya ini. Oke, tepat di belakang ini. Nanti dia cahayanya di sini, jadi nanti cahayanya akan datang dari belakang kayak gitu. Terus yang dua saya taruh di bagian belakang. Bagian belakang ini hampir kurang lebih tepat jatuhnya itu nanti di bagian ini. Saya tidak taruh di tengah-tengah tempat ini. Kenapa? Karena cahayanya nanti pasti over, karena di sini lubangnya cukup besar. Jadi saya kasih di sekitaran sini sama di sekitaran sini. Tujuannya supaya nanti cahayanya bisa terbagi ke bagian ini, kabel yang belakang sama yang kabel yang ini. Dan nanti cahaya dari sini juga bisa ngewarnain yang sebelah sini. Mungkin seperti itu. Dan di sini kalau yang tadi ekor saya pakai sistem on off-nya yang ini, sedangkan kalau yang badan saya pakai sistem on off-nya di bagian kaki.
Contohnya seperti ini. Ini ketika digerakkan ke sini dia nyala. Oke, yang ini seperti ini. Terus yang ini, nah kayak gitu. Coba kita sebentar. Oke, nah, ya. Sekarang kita taruh ini di bagian atas. Nah, seperti ini jadinya. Oke, cukup keren, mantap ya. Seperti itu tips trik sederhana untuk custom LED dari lampu LED dari Zoid untuk bagian badan dan ekornya atau yang Canonnya. Saya masih berpikir bagaimana cara nge-custom untuk yang bagian kepala, karena disitu saya cari untuk space penempatan baterai, penempatan lampu, tidak ketemu tempatnya di mana. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih ide atau saran, silahkan komentar di bawah ya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau di custom kan, boleh banget, bisa langsung hubungin, nanti saya bantu untuk custom kayak gitu ya. Oke, nanti kita pasang dulu, kita rakit lagi jadinya seperti apa, karena di awal video tadi sebenarnya sudah ya, tapi kita akan rakit lagi jadi utuhnya. Sekarang kita akan coba nyalakan semua lampu LED nya. Pertama dari Canonnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita akan nyalakan di bagian badannya. Oke, di sini kita tinggal gerakkan kaki bagian belakang. 1. Oke, terus yang satu lagi, dan yang ini satu lagi copot untuk bagian bola energinya. Keren sih, jadi lebih terlihat ganas lagi, mantap. Mungkin teman-teman bisa dijadikan referensi kalau misalkan mau mengcustom si dead stingernya, bisa, atau mungkin bisa minta bantuan atau minta tolong, bisa, saya dengan senang hati. Oke, sekian review custom dead stinger kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari video-video Toy Story Channel. Oke, sekian, see you on the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.